Pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH akan hadir di Desa Kambangan Blado, Kabupaten Batang. Di bawah pengelolaan PT Indo Tirta Buana dan PLN Jawa Tengah, PLTMH ini dibangun dengan kapasitas 4 MW. Bupati Batang, M. Faiz Kurniawan, hadir langsung meninjau progres di lokasi pembangunan. Bupati Faiz menyebut, hadirnya PLTMH di Batang ini mendukung visi Kabupaten Batang menjadi Clean Industrial City. Selain itu, dia berharap ke depan juga akan muncul sumber energi terbarukan lainnya di wilayah Kabupaten Batang. Ini Pak, ini menurut tinjauan Bapak ini seperti apa Pak progresnya? Ini salah satu terobosan baru yang ada di Kabupaten Batang yang kebetulan dikerjakan oleh swasta, oleh PT apa? PT Indo Tirta Buana, yang mana mereka membangun PLTMH di Kabupaten Batang dengan kapasitas 4 MW. Kami sendiri dari pemerintah daerah sangat mensupport yang basisnya itu terkait dengan renewable energy. Apalagi kita ke depan kan mengarah pengen menjadi Clean Industrial City. Karena kalau kita arahnya ke Clean Industrial City, salah satu yang harus kita support adalah tumbuhnya renewable energy di Kabupaten Batang. Apalagi dengan kebutuhan industri di Kabupaten Batang yang semakin lama semakin besar, sehingga kebutuhan listriknya juga pasti akan cukup besar. Kita harapannya pelan-pelan kebutuhan listrik itu bisa di-switching menuju renewable energy. Dan ini sudah dimulai dari PT Bangun Tirta, dan harapannya ke depan terus dikembangkan entah PLTMH atau kemudian nanti pembangkit listrik tenaga angin ataupun tenaga surya. Harapannya semakin terus tumbuh di Kabupaten Batang, sehingga bangunan branding kita sebagai Clean Industrial City ke depan benar-benar bisa terus. Lalu tadi Pak, jembatan Merah Putih itu panjang dan anggarannya berapa? Anggaran sekitar 670 meter. 670 juta, terus kemudian kita tambah lagi berapa yang kemarin kalau 30 yang anggaran 16 berapa ya? 655 juta. Panjangnya berapa ya? 23 meter. Pengerjaannya berapa lama itu Pak? Pengerjaan 2 bulan. 2 bulan. Pak, mungkin untuk rencana permanennya kira-kira kapan Pak? Ya nanti kita hitung dulu mahal, 12 miliar ya paling dihitung ya. Moga-moga sih segera lah, kita harapannya segera. Tadi kita mapping katanya sih di kabupaten ini masih ada 5 titik yang memang jembatannya modelnya seperti ini, dan memang harapannya untuk meningkatkan interkoneksi antar masyarakat, apalagi ke depan misalnya di sini tumbuh tourism, ya semoga bisa dengan adanya interkoneksi yang lebih baik. Oke, matur nuwun Bapak. Direktur Utama PT Indo Tirta Buana, Eva Silviana menjelaskan, pembangunan PLTMH Kambangan ini dimulai dari Oktober 2023 dan direncanakan rampung pada Agustus 2025. Pihaknya nanti akan memanfaatkan debit air Sungai Lojahan Blado, di mana nantinya aliran air akan diputar di turbin dan menjadi sumber aliran listrik yang akan dibeli oleh PLN. Secara kapasitas PLTMH ini akan menampung 4 MW listrik. Jelaskan Bu, ini progres pembangunannya PLTMH ini seperti apa Bu? Progresnya kita mulai dari tahun Oktober 2023, rencananya mungkin selesai di Agustus 2025. Nanti untuk setelah ini ada produknya apa sih Bu? Target produksinya seperti apa? Produksinya produksi listrik. Kami berkontrak dengan PLN Jawa Tengah. Sudah waktu 5 tahun. Jadi dari karena ini dari pembangkit listrik tenaga air, jadi kita menggunakan air Sungai Lojahan untuk nanti diputar di turbin menghasilkan listrik. Listrik itu yang dibeli oleh PLN. Nanti daya yang dihasilkan berapa Bu? 3 mega. Kalau secara kapasitas total itu 4 MW. Di serapan PLN 3. PLN secara kontraknya 3. Bu, ini kedepannya seperti apa Bu? Ini kenapa kok milih di Batang? Terus nanti tadi kaitannya dengan Pak Bupati mungkin yang energi bersih itu seperti apa? Kami ini basically dari perusahaan kontraktor, sudah banyak bergerak di perusahaan bisnis infrastruktur. Nah, ini salah satu infrastruktur yang ke depan ini kami lihat menarik. Dan kenapa kita pilih Batang? Pertama karena lokasinya juga cukup ideal ya, di jalan raya, untuk mobilisasi material dan semuanya relatif mudah. Karena kalau
lokasi PLTN ini mencari air ya dengan debit yang cukup. Itu lokasinya biasanya di area remote ya, dan ini cukup baik, dan di area Jawa kemudian debit airnya bagus. Kenapa ini? Inline dengan yang Bupati tadi sampaikan, nanti setelah ini beroperasi kemungkinan kalau sistemnya kan mau ada pendidikan ya. Teman-teman yang SMK, teman-teman yang dari kuliahan mau belajar tentang ini atau sistemnya atau mungkin belajar terkait dengan kelistrikannya, nanti bisa datang ke sini. Kita bisa sinergikan. Bisa sinergikan untuk apa sebagai tempat wisata. wisata.